Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Sandra Indala dari program D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Pengertian penduduk. Mereka yang berada dalam tempat tinggal dalam suatu wilayah negara atau menetap. Penduduk juga dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu yang pertama, ada orang yang tinggal di daerah tersebut. Dua, orang yang secara hukum berhak atau misal bukti kewarganegaraan tetapi tinggal di daerah lain. Ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan adalah demografi. Istilah ini pertama kali ditemukan oleh Achille Gould. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Berbagai aspek perilaku manusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran. Selanjutnya ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan penduduk. Perubahan ini selalu terjadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Tersebut sebagai perkembangan pendudukan. Perkembangan ini terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi secara manual karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan. Perubahan alami tersebut adalah karena kelahiran dan kematian, sedangkan yang terkait dan upaya pemenuhan kebutuhan adalah migrasi atau pindahan tempat tinggal. Selanjutnya ada faktor-faktor demografis yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu ada angka kelahiran atau fertilitas. Fertilitas adalah pengertian demografi kemampuan seseorang wanita secara real untuk melahirkan yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang dilakukan. Yang kedua yaitu ada angka kematian atau mortalitas. Yang ketiga ada migrasi atau perpindahan penduduk. Yang keempat ada transisi atau demografi. Selanjutnya ada program KB di Indonesia. Program KB di Indonesia upaya peningkatan kepedulian dan serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Pengaturan kelahiran, pembinaan, ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, kecuali bahagia dan sejahtera. Bagaimana yang terpadu atau integral dalam program pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional atau DEPKES 1999. Selanjutnya ada tujuan program KB. Yang pertama yaitu ada membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua, senangkan keluarga kecuali dengan cukup 2 anak. Yang ketiga atau mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang keempat ada menenangkan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang tertentu, muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang kelima yaitu ada menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya ada sasaran program KB. Ada 2, yaitu yang pertama secara langsung pemasangan usia subur yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Yang kedua ada secara tidak langsung pelaksanaan dan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijakan pendudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga. Selanjutnya ada ruang lingkup program KB. Yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Konseling, pelayanan kontraksi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks atau sex education. Selanjutnya ada
konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan. Konsultasi genetik, tes keganasan dan adopsi. Selanjutnya ada strategi pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan kemasyarakatan atau community approach. Kedua, pendekatan koordinasi aktif atau yang ketiga ada pendekatan integratif. Yang keempat ada pendekatan kualitatif. Yang kelima ada pendekatan kemandirian. Yang keenam ada pendekatan 3 dimensi. Manfaat program keluarga berencana yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.